Part 47. Henry Albert, bagaimana dia menjalani kehidupannya sejauh ini, dengan tindakan Roman Dimitri yang menarik banyak perhatian. Derajat seorang Henry Albert juga ikut naik. Dulu, dia bahkan tidak berani memimpikan undangan untuk memberikan arahan di Akademi Kerajaan Kairo. Dia mendapatkan kesempatan untuk memberikan arahan kepada anak-anak bangsawan, dan reaksi murid sangat bagus hanya dalam satu pengajaran. Keluarganya sangat bangga pada Henry Albert sampai membuatnya tidak perlu mengkhawatirkan tentang uang lagi. Dia dihujani kekayaan dan kehormatan. Pada saat Profesor Akademi Kekaisaran Kairo berkata kepadanya, kalau setelah mendengar pengajaran dari Henry, jantungnya tidak bisa berhenti berdebar penuh semangat, yang seakan-akan dia memahami kenyataan berkatnya, karena berkat para pahlawan Kairo yang mempertahankan perbatasan barat. Profesor Akademi itu berkata kalau dia dan para penduduk bisa hidup dengan damai. Pada momen itu, Henry Albert menyadari sesuatu yang mengubah hidupnya. Alasan orang-orang menyanjungnya, jawabannya sederhana. Itu karena orang-orang melihat Roman Dimitri lewat dirinya, Henry Albert, yang teringat dengan momentum tersebut. Dia pun berkata dengan mengatakan, mereka berpikir kalau aku adalah orang yang penting karena aku menghubungi keluarga kerajaan atas nama Roman Dimitri. Itu bukan karena mereka bodoh. Bahkan seorang profesor akademi kerajaan juga menyanjungku. Ini adalah insting manusia. Dilihat dari sejarah, bagaimana seorang pahlawan masa lalu yang namanya dikenal sampai ke seluruh dunia mendapatkan reputasinya, itu karena orang-orang sepertiku menyebarkan kisah tentang kepahlawanannya. Mulai detik itu, tujuanku sudah ditentukan, yaitu menyebarluaskan pencapaian Roman Dimitri. Meski Henry Albert menyadari kalau mereka memang bukan teman dekat, dia bertekad akan terus menyebarkan kehebatan Roman ke seluruh dunia, demi kehidupan nyaman yang dia inginkan, dan begitulah caranya. Henry Albert akan menjalani hidupnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Rodwell Dimitri pun akhirnya kembali ke wilayah Dimitri, dan setelah memperlihatkan tanda pengenalnya kepada penjaga gerbang wilayah Dimitri, setelah dia melihat-lihat tempat kelahirannya, dia pun lalu memasuki sebuah kedai untuk melepaskan rasa lelahnya setelah perjalanan menuju wilayah Dimitri. Dan di dalam kedai tersebut, dia pun mendengar obrolan para pengunjung yang ada di kedai tersebut, dengan inti obrolan dari mereka adalah kehebatan Roman Dimitri yang sudah merubah wilayah Dimitri semakin aman. Salah satu contohnya adalah Roman yang sudah memasang artefak sihir untuk menahan dinding tambang, sehingga kecelakaan di tempat tambang pun sudah tidak ada lagi. Di sisi lain, Rodwell yang sedang duduk dengan ditemani segelas minuman, dia yang mendengar perbincangan mereka, dia pun mulai pesimis dengan kedudukan tempatnya di keluarga Dimitri. Karena dia berpikir, kalau para penduduk sudah berpihak kepada Roman, dan karena hal tersebut, Rodwell yang sudah pasrah dengan kekalahannya, dia pun mulai berpikir keras untuk mengambil keputusan, apakah dia harus menetap di wilayah Dimitri, atau kembali ke perbatasan barat. Setelah beberapa waktu berlalu, Roman dan Rodwell yang dipanggil oleh ayahnya, mereka pun memasuki ruangan ayahnya tersebut, dan setelah mereka saling berhadapan, Romero berkata, kalau alasan dia memanggil mereka adalah untuk membicarakan tentang pewaris keluarga, karena seperti yang diketahui, untuk beberapa hari ke depan, Romero berkata kalau mereka akan beroperasi sebagai wilayah berdaulat, yang artinya, tanggung jawab dan urusan yang harus diselesaikan menjadi lebih berat dari sebelumnya. Dan karena hal tersebut, Romero berkata kalau dia ingin menegaskan tentang siapa yang akan menjadi pewaris Dimitri. Sebelum Romero Dimitri menegaskan siapa yang akan menjadi pewaris dari keluarga Dimitri, Rodwell pun memotong dan berkata kepada ayahnya dengan mengatakan, "Ayah, sebelum itu, ada yang ingin aku sampaikan. Aku memutuskan untuk keluar dari hak waris. Kurasa Roman lebih cocok menerima posisi itu daripada aku. Ini keputusan yang kuambil demi masa depan Dimitri. Jadi, izinkan aku pergi. Kurasa aku membutuhkan waktu untuk mencerminkan diri sendiri." Setelah Rodwell meninggalkan ruangan tersebut, Romero selaku ayahnya yang terlihat sedih pun berkata kepada Roman, dengan mengatakan, awalnya,
Rodwell menanggung beban yang sangat berat. Orang-orang selalu mengkritik latar belakang keluarga kita yang seorang jelata. Mereka mengatakan kalau kelahiran seseorang sudah ditakdirkan dari awal. Kemudian, ayah melihat Rodwell mempelajari ilmu pedang dengan sangat cepat, dan langsung berpikir kalau dia adalah orang yang akan memikul tanggung jawab seorang pewaris demi masa depan Dimitri. Pada akhirnya, Rodwell yang masih anak-anak harus hidup dengan mengemban ekspektasiku. Ayah ingin berterima kasih padanya karena sudah mendedikasikan dirinya demi keluarga Dimitri dan ingin meminta maaf karena tidak bisa memberikan posisi pewaris. Ayah merasa bersalah kepada Rodwell. Tapi, bahkan sekarang, ayah tidak beranggapan kalau keputusan ayah salah. Demi masa depan Dimitri dan rakyatnya, menjadikanmu sebagai pewaris adalah keputusan yang tepat. Tapi ayah ingin meminta sesuatu darimu. Jaga baik-baik adikmu. Adikmu sudah kehilangan banyak, ini permintaan terakhir ayah padamu. Pewaris Dimitri. Dan Roman pun berkata kalau dia akan mengabulkan permintaan ayahnya tersebut. Di sisi lain, Rodwell yang terlihat sedang berlatih dengan memukul samsak di depannya. Dia pun mulai merasa frustasi, karena serangannya selalu tidak mengenai target. Meski dirinya telah mengincar kepala dari samsak tersebut. Tapi entah kenapa, Rodwell merasakan kalau jaraknya jadi sedikit jauh ketika dirinya mengayunkan pedang, dan di dalam kondisi tersebut, Rodwell yang bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Roman pun datang dan berkata kepada Rodwell dengan mengatakan, "Ketidakselarasan indera, kau tidak akan bisa mengalahkan lawanmu dengan caramu yang seperti itu. Kau sudah lama melatih pergerakan tubuhmu supaya bisa bergerak dengan baik, tapi dengan kebutaan salah satu matamu, kau mengalami hambatan dalam penglihatan, informasi dan jarak yang diterima otakmu tidak sinkron, dan memunculkan rasa takut dari kekurangan itu. Segala sesuatu yang kau pelajari selama ini sudah berubah, tapi jangan mengharapkan sesuatu yang sudah hilang, kau akan melihat dunia yang berbeda ketika mengandalkan hal yang lain dan tidak bergantung pada penglihatanmu saja. Aku bisa membantumu mencapai itu kalau kau mau." Tetapi, Rodwell dengan sombongnya, dia bertanya kenapa dirinya harus mendengarkan perkataan kakaknya tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.